Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka Harlah Pemudgeni Murub, pemuda yang ke-5 tahun, pemudi yang kedua. Wahai para pemuda harapan bangsa dan wahai para pemudi harapan pemuda. Yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Indramayu yang berbahagia. Silakan duduk. Walaupun keadaan tidak nyaman, dibuat senyaman mungkin, karena saya yakin dinginnya malam hari ini menjadi penghantar hangatnya surganya Allah. Yang duduk tidak kebagian gelaran, saya doakan pulang pengajian little body. Apa itu? Silite gatel kelebon wedi. Kita nikmati malam hari ini dengan penuh kemesraan, insya Allah kita mendapatkan ridho Tuhan, amin. Beli mengkudu dapatnya duku. Hai orang Indramayu, I love you. Hanya karena atas nama cintalah malam hari ini kita bisa bersatu. Di suasana dingin, hujan rintik-rintik, tapi tidak mengurangi kehangatan ulang tahun Geni Murub. Insya Allah jasmaninya dingin tetapi hatinya murub, amin. Maka saya sampaikan, hujan itu turun bukan jatuh. Yang jatuh itu aku, jatuh hati sama kamu. Saya lihat bajunya hitam, sehingga mohon maaf awet walaupun bau. Jangan pernah takut menjadi hitam. Buktinya tai lalat lebih menyenangkan daripada panu. Mari kita awali pengajian malam hari ini dengan sama-sama mengucap syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di sebuah majelis yang mulia, yang mudah-mudahan dengan ini semua kita mendapatkan ridho dari Allah taala. Amin Allahumma amin. Saya bahagia kalau ada sebuah pengajian di-create oleh anak-anak muda. Ingat, anak muda itu banyak karya, bukan banyak gaya. Kalau dulu Bung Karno mengatakan, berikan kepadaku 10 pemuda, maka akan aku guncangkan dunia. Coba kita lihat pemuda-pemuda hari ini. Berikan kepadaku 10 pemuda, maka akan aku jadikan ganteng-ganteng serigala. Maka jadilah pemuda yang berkualitas. Yang sering saya sampaikan, kalau kamu tidak lahir sebagai orang kaya dan cerdas, maka jadilah orang yang kreatif dan pekerja keras. Enggak masalah kamu bukan lahir dari keturunan orang kaya,
Bukan masalah kamu tidak lahir sebagai keturunan orang yang ningrat, tetapi ingat, semua manusia lahir diberikan potensi dan kelebihan oleh Allah. Maka saya tidak pernah mau mengatakan ini orang baik, ini orang buruk, ini orang bodoh, ini orang cerdas. Tidak, karena orang baik dan orang buruk bedanya tipis. Orang baik pernah berbuat buruk dan orang buruk pernah berbuat baik. Maka kenapa Gus Miftah sering mengatakan, apa bedanya orang baik dan orang jelek? Orang baik punya masa lalu dan orang jelek pasti punya masa depan. Maka terima kasih pemuda-pemudi yang dengan gigih membuat acara malam hari ini. Dan saya senang kemasannya budaya. Subhanallah, di sini ada munyuk digantung, ada wayang, tokoh-tokohnya banyak, ada semar. Karena sesuai dengan prinsip dakwah saya, apa? Membudayakan agama, bukan mengagamakan budaya. Dan anak muda harus paham budaya. Bagaimana kemudian agama bisa berjalan dengan baik dengan budaya? Coba sajennya datang. Ini apa, Mas? Kopi cuwilik kecil, isinya cuman separuh, miskin amat. Apa ini? Oh, kopi badak. Habis diminum langsung diseroduk gitu Pak ya. Ini kata Pak Camat, kopi badak. Kenapa ini cangkirnya kecil? Karena panitianya anggarannya pas-pasan ya. Kalau saya dikasih kopi panas langsung saya minum. Kenapa? Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai ya. Gus Miftah itu seperti kopi, pahit sih tapi banyak yang mencintai. Mbak-mbak tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Tapi bohong. Ya Allah, sangitnya. Mari Pak Camat, ngopi Pak Camat. Oh. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita semua orang terlahir dengan kelebihan masing-masing. Falikulli syai'im maziyah. Jangan berkecil hati kalau nilai matematikamu jelek. Karena mungkin nilai matematikamu jelek, tetapi kamu diberikan kelebihan yang lain. Jangan berkecil hati kalau bahasa Inggrismu jelek. Karena mungkin Allah akan menjadikanmu ahli kitab kuning. Amin. Saya itu paling nggak bisa matematika. Namanya saja matematika. Makin tenanan makin tidak karu-karuan. Dan ternyata nurun Pak. Mari Pak Camat dimakan Pak Camat. Jangan malu loh Pak Camat. Saya dah biar agak hangat, sholawatan dulu yuk biar nggak nganggur ini. Ini grupnya Geni Murup sendiri. Kok lemu temen ya? Cowok itu yang kurus sama yang gemuk Mas. Sekarang dipilih cowok yang kurus. Kenapa makan saja nggak tambah apalagi pasangan lah. Tapi beda kalau cewek. Cewek sekarang lebih laku yang gemuk daripada yang kurus. Lebih laku yang gemuk daripada yang seksi. Kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, nggak pernah fokus kepada perasaan. Ayo selawatan biar hangat yuk. Ada yang pernah ditinggal Rabi? Ada yang pernah ditinggal pas sayang-sayangi? Kasihan, kasihan. Aku nganan, kamu ngiri, akunya bertahan, kamunya lari. Ayo selawatan, ditinggal Rabi versi Gus Miftah. Shallu ala Nabi Muhammad. Tes vokal dulu. Yang teriaknya kenceng tak doakan rezekinya lancar. Jodohnya lancar. Sudah menikah? Oh sudah. Pede saja kayak gini aja lagu kok.
Masya Allah. Ini malah pecinya NU. Yang pecinya NU saya doakan masuk surga. Pecinya enak amat. Ya tes vokal. Mbak-mbak solawatan. Ini solawat anti galau. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali mutahimi. Yo, tolong dibantu suara saya habis-habisan. Saya udah jalan dari 2 minggu yang lalu 35 kota Pak. Dari Riau, Jakarta sampai hari ini Indramayu, besok ke Jakarta lagi. Yo, yang teriaknya keras, saya doakan masa depannya lebih cerah daripada Gus Miftah. Amin. Ingat, masa depan itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Enggak ada yang tahu. Ayo, siap-siap musik. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali mutahimi. Atiku rasane loro nyawang konco adoh karo agama randuwe tata krama Qur'ane ra diwaca salate ya ditinggalno sholawat ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli ghawli minat amwali muqtah. Berhenti dulu. Hati kita akan sakit kalau kita jauh dari agama. Maka saya sering mengatakan yang muda yang beragama. Maka saya bilang, jadilah orang yang cerdas. Orang cerdas itu yang meninggalkan dunia sebelum dia meninggal dunia. Saya ingat betul, saya itu masuk Jogja tahun 1999 tanpa bawa apa-apa. Ibu saya di Lampung, kebetulan saya Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Kalau sopir saya itu Indo-Pakistan, bapaknya iblis, ibunya setan. Tidak dikasih apa-apa sama orang tua saya. Saya cuma bilang sama ibu saya, ini the power of emak-emak. Saya bilang sama simbok saya, the power of simbok. Mbok, saya berangkat ke Jogja, nggak usah dikirimi apa-apa. Kamu minta dikirimi apa, nak? Saya hanya minta dikirimi doa. Dikirimi apa, nak? Fatihah dan sholawat. Cukup Fatihah dan sholawat, iringi langkah saya ke Jogja. Iki ngapa maning ya? Cie nyile sandale pacare cie. Sorry ya, kamu sama dia beda pemikiran. Kamu mikir dia, dia mikir aku. Jadi dia ternyata hadap ke sana itu bukan karena menjaga saya, tapi modus ngelirik kamu. Dasar codot.
Walaupun kamu berdekat-dekatan saya nggak masalah. Kalian berdua itu seperti Indomaret dan Alfamaret. Berdekatan sih tapi nggak pernah jadian. Kasihan. Cukup Fatihah dan doa. Maka kalau hari ini ada ibu-ibu yang ada di sini, tolong kirim Fatihah untuk anakmu. Kirim sholawat untuk anakmu. Kapan? Minimal selepas sholat 5 waktu. Untuk anakku Al-Fatihah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kamu sebagai anak jangan pernah lupa minta doa sama bapak ibumu, khususnya ibumu. Kenapa? Karena salah satu doa yang pasti dikabulkan oleh Allah itu adalah doa seorang ibu kepada anaknya. Kalau ini namanya geni urub, doa apa? Geni murub, doanya ibu itu adalah idu geni. Lidahnya, ludahnya itu menjadi api. Artinya apa? Pasti dikabul oleh Allah. Maka ibu-ibu tolong kalau punya anak di-Fatihai, diselawati. Anak tolong minta Fatihah sama selawat sama bapak ibumu. Ibu-ibu punya anak-anak di geni murub mbak-mbaknya ini. Dijaga. Supaya apa? Minimal tidak diuntal codot. Ini codot ini. Minimal. Kae lo. Udah itu yang jualan boleh tapi jangan keras-keras teriaknya. Tidur Bu, pengalaman saya, kalau saya dulu tidur, ibu saya datang ke kamar pegang kepala saya Bu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan anakku yang namanya Miftah, engkau angkat derajatnya ya Allah. Al-Fatihah, mandi. Caranya sederhana. Bapak juga begitu Pak Camat, punya istri cerewet, gampang, tidur, pegang mulutnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan istriku mulutnya nggak cerewet. Al-Fatihah. Di Fatihah tetap cerewet, tambahi Pak Camat Yasin dan tahlilnya. Modar-modar dewek. Tapi santai Pak Camat. Walaupun Pak Camat punya istri galak, walinya Allah itu rata-rata istrinya galak. Itu artinya kalau Pak Camat istrinya galak, tanda-tanda Pak Camat dua hal. Satu, akan diangkat jadi walinya Allah. Atau yang kedua, min alamatil stroke. Lah itu. Ora ono lek wong lanang sing rawat dikaro bojo iki ra ono. Pak Camat iki lan ning kantor gagah. Ning omah kik. Wong wedok dilawan Pak Camat. Perempuan itu Pak Camat, kalau disakiti nggak pernah lupa, tapi kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Diingat-ingat. Cewek itu kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Berat. Dan cewek itu ahli sejarah. Sekali Pak Camat punya salah, seumur hidup ingat terus. Betul Bu? Hati-hati. Apalagi semenjak ada layangan putus, danco wes. Wong lanang dicurigai tok. Makanya Pak Camat ini kalau keluar rumah nggak bawa dompet sama nggak bawa HP, lebih nggak tenang mana Pak Camat? Nggak bawa HP. Nah, aku ya Tapi istri saya santai Bu. Istri saya itu nggak pernah marah, karena dia percaya suaminya orang setia. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Jelas direkam kamera, kan bahaya. Satu, minta doa bapak ibu. Begitu saya masuk ke Jogja, saya sudah disibukkan dengan urusan-urusan agama. Kenapa? Karena saya ngurusi masjid. Padahal Rasulullah mengatakan akan ada 7 golongan, yang salah satunya adalah orang yang hatinya tergantung dengan masjid. Dia yang akan mendapatkan perlindungan yaumala dzilla illa dzilluh. Satu hari di mana hari itu nggak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah.
Dan saya beruntung, saya dulu SD sama SMP tinggalnya di masjid, aliyah di masjid, kuliah kembali di masjid. Sehingga apa? Amaliyah saya terjaga gara-gara saya tinggal di masjid. Ngapain Gus di masjid? Saya jadi James Bond, jaga masjid dan kebon. Apa pekerjaan saya? Bersih-bersih WC, bersih-bersih masjid, toilet, azan, dan seterusnya. Dan luar biasanya, saya sama kamu sama-sama orang NU, sampai saya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah. 4 tahun saya tinggal di masjidnya Muhammadiyah. Masalah Gus? Enggak. Apa masalahnya? Satu, gara-gara saya tinggal di masjid Muhammadiyah saya kurus, berat badan saya hanya 40 kilo. Kenapa? Muhammadiyah belas nggak pernah ada selamatan, nggak ada makan-makan, nggak ada Pak Camat, sepi nyenyet, orang no sega. Begitu saya menikah dengan cewek NU, saya pindah ke masjid orang NU, saya gemuk 105 kilo. Kenapa saya menikah dengan cewek NU gemuk? Jelas susune cocok. Tapi kalau belum nikah kok udah gemuk, itu beda lagi kasusnya. Apa? Susune gonta-ganti lah. Belum nikah kok gemuk, berarti susunya gonta-ganti. Kenapa saya pindah ke lingkungan orang NU gemuk? Karena orang NU dikit-dikit makan, yasinan makan, tahlilan, sholawatan makan, pengajian makan, tetangganya sakit minta didoakan makan, yang sakit mati makan lagi 7 hari. Itu kan kayak wajahnya sampai kayak berkat ini wajahnya. Aktivitas saya terjaga, yang muda, yang beragama. Maka orang yang cerdas sudah meninggalkan dunia sebelum dia meninggal dunia. Artinya apa? Artinya walaupun dia masih muda, tetapi ingat dengan ibadahnya. Itu keren. Saya membagi itu Mas ya. Ini sering saya sampaikan. Manusia itu ada 3. Yang pertama yang paling ideal, perintah dilaksanakan, larangan ditinggalkan. Jadi semua perintah dilaksanakan, larangan belas gak pernah dilaksanakan. Ini yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi apakah sekarang bisa seperti ini? Jarang. Orang yang benar-benar perintah dilaksanakan, maksiat ditinggalkan sama sekali jarang. Sopo sing bisa? Saya aja nggak bisa. Yang kedua, kalau kamu masih suka melanggar larangan, jangan pernah tinggalkan perintah. Jadi maksiatnya ho'o, tapi sholatnya juga ho'o. Ini namanya STMJ, sholatnya terus, maksiatnya jalan. Kalau bahasa saya apa? Amar ma'ruf nyambi mungkar. Nyambi, bukan nahi. Cangkemnya meneng ya. Cah lemu. Wah. Malah rebutan pacar di sini. Masya Allah. Tapi jujur saya terharu ini. Lanjut. Sudah nggak usah bertengkar. Kalau jodoh nggak akan kemana. Makanya kalau kamu suka sama dia gampang Mas. Dek kamu di mana? Nggak kemana-mana Mas. Oh berarti kita jodoh. Kok bisa? Kalau jodoh nggak kemana. Ya caranya begitu. Yang kasihan santri saya namanya Wahyu. Nembak cewek nggak pernah mau. Akhirnya cewek terakhir yang ditembak saya tanya, kenapa kamu nggak menerima cintanya Wahyu? Mohon maaf Kiai, saya nggak bisa menerima Wahyu. Kenapa? Karena kalau saya terima Wahyu dikira nabi. Modar. Saya itu sering ngecek HP-nya santri Bu. Santri itu cowok suka godain santri cewek. Ada lagi tak baca, Dek mau nggak kamu saya halalkan? Santri putrinya diam, di WA lagi, Dek mau nggak kamu saya halalkan? Diam, Dek mau nggak kamu saya halalkan? Akhirnya dijawab, sorry Mas aku bukan babi. Modar aku. Makanya mbak-mbaknya kalau ada cowok suka sama kamu, katakan sama cowokmu, Mas jangan kau taklukkan aku dengan I love you, tapi taklukkanlah aku dengan kobil tuh. Wah,
Ngono. Ojo modal murahan. Gitu. Mas, kalau kamu cinta sama saya, pilih satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Malah ngakune muslimah, senengane melumah karo Uang tahu bulat digoreng dadakan kecil saja harganya 500-an kok. Masa anakmu gede rasanya nikmat modal gratisan aja bro. Codot. Kalau bisa nggak usah pacaran duk. Langsung saja mas, masa kalau senang bilang aja mbak, non mati ketemu bak saja dibaca iklab, masa aku ketemu kamu tidak ijab lah, keren. Oh no. Mbak-mbak ini ada apel ada anggur, kamu pilih mana? Apel apa anggur? Anggur. Itulah salahnya cewek. Anggur itu memang lebih mahal daripada apel, tapi seharusnya cewek lebih milih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena pada dasarnya cewek itu lebih suka diapelin daripada dianggurin. Nah. Oh kurang ajar Pak Camat, Kia ini kayak buaya matane. Tapi cewek itu aneh Pak Camat, suka mainan air tapi nggak suka dengan buaya. Lah itu loh sukanya, masalah ini. Maka jadilah orang yang walaupun masih muda sudah mulai sadar dengan agama. Karena apa? Manfaatkanlah waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Tak dongake, mudah-mudahan masih muda besok sudah bisa berangkat haji, amin. Masih muda sudah kaya, masih muda sudah banyak rezeki. Percaya diri aja. Hidup di dunia memang tidak semudah membolak-balikkan tangan, tapi yakinlah dengan tangan kita bisa membolak-balikkan dunia. Cah iki kan mau loh, tak santet lagi. Mau ribut karo kene, saya karo kene. Kamu siapa? Oh, anaknya Gia. Oh, kok beda ya? Kayak anakmu bro. Kok rupanya beda? Apa? Oh, emang bukan. Saya juga mikir, masa bapaknya kayak gini anaknya cantik? Ya. Kamu jangan ribut, tak nikahi loh kamu. Rondo cilik, ya Allah. Namanya jamur, janda di bawah umur. Saya kemarin baru baca artikel itu 10 kota yang melahirkan banyak janda. Salah satunya Indramayu. Ya Allah. Ih, pedih aku. Jangan-jangan Rojali, rombongan janda liar. RCTI, Rondo Cilik turunan Indramayu. Modelnya SDSB, semok depan semok belakang. Wow. Tapi yang disukai Pak Camat Isuzu Panther. Ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Nah. Ya Allah, ya Allah. Oh ibu kades, oh kadesnya cewek toh. Hati-hati, kades cowok aja bahaya apalagi cewek. Hati-hati, layangan putus. Kalau yang jadi lurah bapaknya, istrinya otomatis bu lurah. Istrinya otomatis jadi ketua tim penggerak PKK. Nah kalau istrinya yang jadi kepala desa, apakah otomatis suaminya menjadi bapak kepala desa? Enggak. Apakah suaminya jadi ketua bapak penggerak PKK? Ya lucu wong lanang, sini dek bayinya ditimba. Menjijikkan. Yang muda yang beragama. Maka saya yakin kamu rela hujan-hujanan di sini, berbahasa-bahasan di sini karena ada rasa cintamu kepada Allah dan Rasulnya. Amin Allahumma amin. Semoga kamu mencintai Allah dan Allah mencintai kamu. Amin. Enak dek. Aradallah ang takuna mahbuban la muhibban. Allah mengendaki
Kamu menjadi orang yang tidak hanya sekedar mencintai, tapi juga dicintai. Pertanyaan saya, kamu pilih mana? Mencintai apa dicintai? Lebih enak mencintai apa dicintai? Dicintai. Syarat kamu dicintai oleh Allah, kamu harus mencintai Allah. Saya mencintai kamu, kamu mencintai saya. Degannya datang, walaupun kopinya kecil. Datang. Kalau kamu dicintai manusia, belum tentu manusia bisa membahagiakan Anda. Tetapi kalau Allah mencintai Anda, pasti Allah akan membahagiakan Anda. Maka saya sampaikan, cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak, tapi hangatnya bisa dirasakan. Orang percaya jajalan. Pengalaman. Loh iya Pak Camat, kalau Pak Camat kencing kolam renang, itu hangat. Mau coba Pak? Atau sekarang hujan-hujanan terus kencing Pak, wah hangat Pak. Kalau kita dicintai oleh Allah, pasti dibahagiakan sama Allah. Kamu dicintai sama cowok, belum tentu cowok itu membahagiakan kamu. Wong ada kalanya begini, Dek, aku mencintai kamu, tapi maaf ya aku belum bisa membahagiakan kamu. Cewek sekarang diomong seperti itu pasti respon, saya tahu Mas, Anda mencintai saya, tapi karena Anda tidak bisa membahagiakan saya, ya saya cari orang lain yang bisa membahagiakan saya. Merongos tak kandani. Tapi nggak usah pacaran, Li. Saya dulu alhamdulillah nggak pernah pacaran. Kenapa? Karena zaman kuliah dan zaman KKN yang paling miskin saya, Pak. Pak Camat, saya KKN orang 9, cowoknya 5, ceweknya 4. Cowok 5 ini yang nggak punya motor cuman saya sendiri, Pak. Jadi yang 4 pacaran. Antara 4 ini pasangan. Saya nggak sendiri. Tapi waktu itu saya dina, Miftah jomblo. Saya bilang, sorry saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena terlalu indah untuk dimiliki. Wah. Padahal yang nggak laku itu sebenarnya. Saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena aku mampu menjaga kehormatanku. Oh no, kamu jual mahal, jangan dijual murah. Hei, dicintai Allah, maka kamu akan dibahagiakan oleh Allah. Kayak ngapa maning, cangkem sing lanang. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadilah orang yang tidak hanya sekedar mencintai, tapi dicintai. Malam hari ini kita hadir, insya Allah karena cinta kepada Allah. Dan setelah pengajian ini selesai, insya Allah Allah akan membahagiakan kita, amin. Maka saya doakan siapapun yang datang dalam keadaan bersedih, Allah bahagiakan, amin. Siapapun yang datang dalam keadaan bermasalah, Allah memberikan jalan keluar dan solusinya, amin. Yang mempunyai hajat, Allah kabulkan hajatnya, amin. Yang jomblo, Allah segera tunjukkan pasangannya, amin. Karena sejomblo-jomblonya kalian pasti akan berakhir, amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Kasihan, nyamuk saja ditepuk pakai 2 belah telapak tangan, masa cintamu bertepuk sebelah tangan? Loro hatiku. Malah bilang begini, aku nganan, kamu ngiri, akunya bertahan, kamunya lari. Aduh. Makanya Mas, daripada buang-buang duit, seneng langsung lamar. Kamu harus ingat, itulah bedanya cewek sama sound system. Sound system dimodali banyak kelihatan wujudnya. Cewek dimodali banyak diambil temannya. Nah. Ini kan insya Allah lah cewek-cewek yang punya masa depan yang baik, amin. Insya Allah besok jadi istrinya Kiai, amin. Rambutnya gondrong. Wah. Istri saya itu siap dimadu deh, tapi syaratnya satu, Abah saya mau dimadu, syaratnya asalkan Abah mau diracun, mau darah baca dia. Saya kalau nikah lagi Pak Camat, pengen cari istri Arab. Jadi enak, kalau istri saya marah serasa mendengarkan tartil Quran. Nah, kek sadaqallahul adzim. Saya jadi ingat ceritanya Gus Dur, Pak. Gus Dur itu dulu zaman Orde Baru dicurigai sama Intel. Kumpul sama kiai-kiai. Begitu ada Intel, Gus Dur bilang sama kiai, "Sudah, karena dicurigai sama Intel, kita bicaranya pakai bahasa Arab saja." Akhirnya Gus Dur sama kiai-kiai ngobrol pakai bahasa Arab. Intelnya pulang ke Polres, tanya sama Kapolresnya, Intel,
Apa tadi pertemuan kiai-kiai? Mereka nggak ngapa-ngapain kok Pak Kapolres, hanya saling mendoakan. Goblok, goblok aku. Karena ngomong Arab. Makanya adik-adik ya, satu hal yang paling saya sesali di dunia hari ini adalah kenapa saya dulu sekolah dan kuliah nggak sungguh-sungguh belajar bahasa Inggris. Karena ternyata apa? Bahasa itu adalah kunci membuka dunia. Bahasa Inggris saya itu pas-pasan, tapi saya banyak mengislamkan orang Eropa dan Belanda. Tanggal 23 Desember kemarin Pak Camat, seharusnya saya berangkat ke Los Angeles. Saya diundang oleh wali kota Los Angeles untuk berbicara toleransi. Kenapa? Gara-gara ceramah saya di gereja Jakarta Utara yang viral. Orang Indonesia mengkafir-kafirkan saya, tapi orang Amerika malah ngundang saya. Orang Indonesia Miftah kafir, marah. Enggak, saya jawab, kalau kafir ya gampang, syahadat lagi. Selesai kan? Repot amat. Saya harusnya berangkat tanggal 23 Desember diundang oleh komunitas Katolik yang ada di Amerika melalui wali kota Los Angeles. Tapi gara-gara di Amerika COVID-nya tinggi, saya tunda. Karena di Amerika satu hari 1 juta kasus positif. Maka saya tunda. Dan ini saya menyesal kenapa bahasa Inggris saya pas-pasan. Setelah saya ceramah di gereja Bu, saya dapat orang dari Belanda masuk Islam. Dari Islandia masuk Islam. Dari Australia masuk Islam. Gara-gara lihat ceramah saya. Yang luar biasa dari Australia. Datang dari kota Canberra. Ke Indonesia hanya nyari saya pengen disahadatkan. Saya tanya, kenapa kamu gak sahadat di Australia saja? Tahu di sana banyak ulama? Jawaban dia apa? Saya pengen ketemu Anda. Kenapa? Because your Islam is enjoy, relax and happy. Karena Islam Anda itu Islam yang menyenangkan. Saya sahadatkan, mau pulang kita kasih makan. Disuguh apa-apa Pak Camat? Gak mau. Akhirnya istri saya bingung. Ini dikasih makanan apa? Akhirnya dimasakkan sayur bung. Tahu sayur bung nggak? Tahu bung? Bung itu bambu muda itu loh. Kalau di sini namanya apa? Rebung. Apa? Bung. Bung. Dikasih bung, malah doyan. Akhirnya bulenya tanya sama saya, what is this? Ini apa? Saya bingung. Bung itu bahasa Inggrisnya apa? Akhirnya saya jawab, this is a bung. Dia tanya lagi, what is the meaning of bung? Bung itu apa? Pusing saya. Akhirnya saya jawab, bung is the young bamboo. Bung adalah bambu muda. Jawab, amazing, dahsyat. Kenapa mister? Bambu muda saja enaknya kayak gini, apalagi yang tua. Brakoten, bilangnya. Makanya anak-anak ya, adik-adikku ya, tolong mumpung kamu masih muda, pelajari bahasa Arab, bahasa Inggris. Itu penting nak. Penting. Siapa tahu kemudian terlahir dari kita orang-orang yang pintar bahasa Inggris, bahasa Arab. Sekarang pengen menguasai dunia medsos, pengen menguasai teknologi, pengen menguasai dunia media sosial. Salah satu syaratnya adalah harus paham bahasa Inggris. I love you, you love me. I and you love-lovan. Kan bahasa Inggris gampang. Bahasa Inggrisnya buku, buku jatuh, gedebuk. Jam tangan bahasa Inggrisnya clock. Jam tangan rusak, o'clock, o'clock. Walaupun setelah saya pelajari ya Pak Camat ya, ternyata kosakata bahasa Jawa itu Pak, itu jauh lebih kaya dibandingkan bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya makan itu cuma satu, apa? It. Camat, it. Kiai, it. Geni murup, it. Gos, it. Coba kalau bahasa Jawa. Bahasa Arabnya juga cuma satu, akala yakulukul. Coba kamu lihat kosakata makan dalam bahasa Jawa. Dari yang paling halus sampai yang paling kasar. Dahar. Cangkeme durung badok, sabar. Badok. Badok karo ndelok inyong. Dahar. Nedi, mangan, madang, maem, nguntal, badok, gaglak, nyekek, nutul, nyosor, 11. Siapa itu? Pak Camat. Sedang apa? Dahar. Enak. Siapa itu? Banser. Nembe apa? Nedo. Siapa kayak? Geni murup. Nembe apa? Badok. Umpamane iki.
Tapi memang Pak, bahasa Jawa itu banyak yang nggak ada bahasa Indonesianya. Contoh nguyuh anyang-anyangan. Apa bahasa Indonesianya? Kencing tawar-menawar. Nguyuh anyang-anyangan bahasa Indonesianya itu adalah kencing makcrit-makcrit. Beser. Makanya belajar. Pahami dunia dengan bahasa Inggris. Sekali lagi, orang yang cerdas itu adalah orang yang meninggalkan dunia sebelum dia meninggal dunia. Konsepnya apa? Boleh punya tapi jangan cinta. Saya mau semuanya bercita-cita jadi orang kaya, tapi jangan pernah mencintai dunia. Tapi mohon maaf, jangan tergesa-gesa. Semua sudah ada waktunya. Mau dipaksakan kayak apapun, kalau belum datang waktunya, nggak akan dia kaya, Dok. Coba ingat, rezeki itu mau dikejar seperti apapun, kalau memang belum jatahnya, nggak akan kepegang. Saya dulu jadi kepala cabang Primagama, nggak kaya. Bikin perusahaan, nggak kaya. Gus Dur bilang, Miftah kamu di rumah, rezekimu tempatnya di bokong. Mumet dasku. Kok rezeki ning bokong tuh maksudnya apa? Itu tahun 2005. Rame-ramenya penyanyi dangdut bermodalkan bokong. Waktu itu ada Inul, goyang ngebor. Ada goyang ngecor, goyang ngelepo, goyang ngecat, goyang ngaci. Macem-macem. Saya mikir waktu itu, apakah saya harus ikut-ikutan goyang seperti Inul? Ada goyang apa meneh Pak? Ternyata apa? Gus Dur bilang, tugasmu itu ngelayani orang. Sudah kalau kamu nanti waktunya kaya, ya kaya. Makanya mbak-mbaknya kalau cari pasangan, jangan lihat apa yang dia punya, tapi bagaimana dengan visi dan misinya. Jangan bangga dengan pacarmu yang naik mobil, mobilnya orang tuanya. Mendingan miskin tapi punya visi misi yang jelas. Gitu. Dan cowok harus paham, gak ada cewek yang matre. Yang ada adalah laki-laki yang kurang bertanggung jawab. Ngrungokno. Betul Bu? Itulah alasan kenapa pecahan mata uang gambarnya pasti ada cewek menari. 100.000 cewek menari, 50.000 cewek menari, 10.000 cewek menari, 5.000 gambar cewek menari, 2.000 loh gambar cewek menari. Satu-satunya gambar pecahan mata uang yang tidak ada gambar cewek menari cuman uang Rp1.000, pati murah bawa golok. Kenapa? Karena laki-laki tugasnya cari uang. Kenapa semua pecahan mata uang ada gambar cewek menari? Karena hanya uanglah yang bisa membuat cewek bahagia dan happy. Maka saya bilang, cewek itu hatinya seperti rekening bank. Maksudnya apa? Nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Lah. Jangan dibilang matre. Sekarang kita pengen istrinya cantik, tapi nggak dikasih dana kecantikan, malah uangnya untuk dana kenakalan. Info masih. Gitu. Dana kenakalan masih, matamu aku. Wong pengen pasangannya cantik nggak dikasih dana make up. Ingat, kecantikan itu tidak dijamin BPJS. Betul Pak Samad? Wadah. Dan ibu-ibu juga begitu dong. Walaupun udah menikah, tolong tetap dandan, tetap make up. Kamu jangan bilang nggak penting Gus dandan udah punya suami. Salah Bu. Walaupun sudah punya suami tetap dandan. Kenapa? Karena di luar sana pelakor lebih menakutkan daripada hantu kuburan. Hati-hati, cowok itu kan kelemahannya di mata. Makanya kenapa cewek harus pinter dandan? Cewek kelemahannya di telinga. Kenapa cowok harus pinter gombal kayak saya? Cowok itu kelemahannya di mata Mas. Makanya kalau kamu keluar rumah lihat cewek cantik pasti bilang wow. Pulang lihat istrinya, weh. Betul Pak Camat? Lihat cewek cantik, wow. Pulang lihat istrinya, wah. Pak Camat, suami itu lebih sayang anak apa sayang istri? Sayang anak. Di jalan lihat cewek cantik, pasti ingat anaknya di rumah. Lihat cewek cantik, lupa
Kenapa? Dengan anaknya di rumah, dengan istrinya di rumah. Begitu pulang ke rumah, lihat anaknya celananya melorot, dibenerin. Masuk kamar, lihat istri celananya bener, dipelorotin. Heran. Pengalaman. Hidup saya kan semuanya cukup Pak, kurangnya cuma satu, kelon. Karena saya jauh dari istri. Tapi itu adalah ujian, santai saja. Yang pertama, meninggalkan dunia sebelum dia meninggal dunia. Artinya apa? Boleh punya dunia, tapi jangan pernah mencintai dunia. Insya Allah semuanya kaya. Amin. Kamu juga santai saja. Kalau wajah kamu jelek santai. Anaknya Nabi Adam yang laki-laki wajahnya jelek itu istrinya malah cantik. Tapi kalau yang laki-laki ganteng, istrinya malah jelek. Kan wajahmu jelek, kata. Insya Allah besok istrimu remuk. Kamu pede saja. Yang penting kamu pintar, banyak duit. Serai liwat Kamu jangan malah galau. Pegang kopling keliru rating. Gak bisa nyanding karena kalah glowing. Satu. Yang kedua, orang yang cerdas itu siapa? Bersedekah sampai kaya, bukan nunggu kaya baru bersedekah. Tak kasih tahu Nduk. Bapak saya dulu wasiat begini. Jangan pernah orang minta kamu nggak kasih. Kalau bisa sebelum minta kamu kasih. Saya dulu itu hidup di Jogja Pak Camat, sebulan cukup 100.000. Karena saya makan, sekali makan cukup 150 rupiah, nasi kucing sego angkringan 150 rupiah. Saya mau cerita jadi motivasi sama adik-adik ini. Kalau sekarang enak Pak, kalau saya dulu kuliah di Jogja pengen cari pondok pesantren gratis yang mau nampung saya nggak ketemu. Sekarang kalau kamu pengen ke Jogja kuliah atau pengen mondok cari gratis, tempatnya Gus Miftah gratis. Dikasih makan Gus, dikasih. Tapi santri saya Pak Camat, subhanallah kalau makan, Gunung Merapi pindah ke piring. Wow. Kalau makan ya Allah santri itu. Santri saya ada kok yang dari Indramayu, gratis. Dulu zaman saya nggak ada. Makanya saya tinggal di masjid karena nggak kuat ngekos. Tapi ini adalah keajaiban dari Allah. Setiap kali mau makan, saya makan susah, saya berdoa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, hari ini saya nggak bisa makan. Astagfirullah. Ibu-ibu dikejar tikus, ya lumrah, dia kan nyari lubangnya. Ya kan nggak mungkin tikus kejar saya, kan saya nggak punya lubangnya. Kau waget, pasti janda RCTI tadi. Lah ono yang ngaji gini, mau udan saya tikus, mau bare codot. Para codot itu dengerin tuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Tadi terakhir cerita apa saya? Codot matamu sebelumnya. Oh, makan di Jogja. Bersedekah sampai kaya, jangan nunggu kaya baru bersedekah. Satu saat Pak, saya punya uang 5.000. Ya. Kenapa saya sekarang bikin pesantren gratis? Kalau saya mau tidur nggak bisa punya tempat tidur, waktu itu saya berdoa, Bismika Allahumma ya wa bismika amut, ya Allah, hari ini saya nggak bisa tidur karena nggak punya tempat tidur. Satu saat saya harus bisa ngasih tempat tidur bagi orang. Ya Allah, hari ini saya nggak bisa makan, tapi saya punya keyakinan besok saya bisa ngasih makan banyak orang. Saya pernah punya uang 5.000 ke angkringan, kafe 3 ceret.
angkringan, kafe 3 ceret. Kan biasanya angkringan itu ceretnya berapa? 3. Saya mau makan, bawa uang 5.000, ada ibu-ibu datang gendong anaknya Bu, tahun 2000. Pertama kali saya pengajian di lokalisasi. Itu pertama kali saya ngaji di Sarkem bersama para lonte. Kalau bahasa ngapaknya telembok. Telembuk gitu ya. Kok Bapak hafal banget? Tamu reguler ya? Ya. Anda tahu PSK itu pekerjaannya apa? Jualan kroto. Kroto itu apa? Makanan burung. Burungnya siapa? Burung. Makanya kemarin 3 minggu yang lalu saya dapat penghargaan dari Leprit, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia, dalam 3 kategori. Yang pertama, belangkon terjual termahal di dunia. Sebelum Muktamar NU saya jual belangkon, saya bikin belangkon ini 90.000 dilelang, dibeli sama fans saya 900 juta. Saya sumbangkan untuk Nahdlatul Ulama Muktamar di Lampung. 90.000 Bu, dibayar 900 juta. Nggak ada dalam sejarah. Yang kedua, saya dikasih penghargaan dai yang paling konsisten dan kontinu ngaji di lokalisasi 22 tahun. Jadi saya sudah 22 tahun membersamai para lonte. Dan itu pengajian paling menyenangkan sedunia. Ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Kalau banci ngaji sama saya sudah 10 tahun. Kalau itu pengajian paling menjijikkan sedunia. Lah banci tobat tahu. Abah, saya mau tobat bulan ini. Alhamdulillah. Caranya selama bulan Ramadan saya akan berjilbab. Matane. Lanang jilbaban. Kemarin lihat berita enggak? Gus Miftah lagi rame ngomentari Dorce Gama Lama. Lah saya bilang, kan saya ditanya wartawan Bu, ini saya besok ke Jakarta itu hanya dalam rangka berbicara 3 hal. 1 soal Dorce, 2 pemindahan makamnya Vanessa Angel, terus 1-nya soal apa saya lupa. Saya kan sering ditanya sama wartawan, ini tolong ya, jangan sampai LGBT ada di Indramayu. Saya bilang, Gus bagaimana kalau Dorce wasiat pengen dimakamkan sebagai perempuan? Kan saya bilang, an-nasu yamutuna ala ma'asu, manusia itu dimatikan sebagaimana dia dihidupkan. Dia lahirnya laki-laki, ya matinya laki-laki. Emang beda Gus memakamkan laki-laki sama perempuan? Beda bro, sholatnya niatnya beda. Kain kafannya, lapisannya beda, tentang warisannya beda, bahkan cara mendoakannya beda. Kalau cowok mati doanya apa? Allahumma firlahu. Kalau cewek mati Allahumma firlaha. Jadi kalau cowok hu, kalau cewek ha, kalau banci hu ha. Kan malaikatnya bingung, Allahumma firlahu ha. Banci saya tanya begini, bah, kalau laki-laki mati namanya apa? Almarhum. Kalau cewek mati, almarhumah. Lah kalau banci, aluminium. Saya itu nggak tahu Bu, saya dikasih kesabaran bahkan untuk ngurusi orang-orang seperti itu. Banci kayak PSK kayak pemabuk kayak, nggak pernah saya itu emosi ngurusi mereka, ya biasa-biasa saja. Bahkan saya pernah umroh khusus banci. Ya, jadi mereka mau berangkat umroh, bah boleh nggak pakai mukena? Nggak boleh, kamu cowok. Manut, berangkat ke Madinah, begitu masuk kamar hotel ada banci 1 yang kisruh. Bah, saya nggak berani di kamar sendiri, terus maunya sama abah. Mah, aku mau. Iso teles kabeh jempolku kok aku. Pulang bisa meteng saya. Begitu nyampe kota Mekah mau umroh, dia nggak mau manasik, nggak mau latihan tawaf. Begitu mau tawaf bingung, saya bilang caranya tawaf gimana bah? Gampang, itu ada Hajar Aswad di samping Ka'bah, itu ada lampu hijau, begitu ketemu Hajar Aswad kamu salam Bismillah Allahu Akbar. Kecil bisa. Begitu lihat itu histeris, Bismillah Allahu Akbar. Polisi Arab loh sampai takut, zizi, aku zizi. Mereka itu sebenarnya laki-laki, cuman salah pergaulan. Kalau saya imami sholat nggak pernah mau,
Ayo sholat tak imami, nggak mau. Kenapa? Lihat bokongnya abah nggak khusyuk. Ya Allah. Langsung saya ngelus dodone istri saya. Ya Allah. Jadi punya uang 5.000, kembali ke sedekah tadi itu. Saya mau berangkat ngaji ke Sarkem, lapar, punya uang 5.000. Begitu mau makan, ada ibu-ibu gendong anaknya. Dan paring-paring, sudah 3 hari anak saya nggak makan. Kan nangis saya. Ada anak 3 hari nggak makan. Uang saya 5.000 tok utuh. Pilihannya 2. Tak kasih apa enggak? Akhirnya saya putuskan tak kasih semua. Kan nggak mungkin, sedekah minta kembalian. Masa sedekah minta kembalian? Oh ada. Susu. Ya Allah. Saya juga kadang-kadang heran ya. Kita kalau ke kebun binatang lihat monyet, uang sakunya 100.000. Pengajian ada kotak infak nyemplungi 1.000. Ya Allah. Lihat munyo 100.000, lihat kiai viral 1.000. Lebih mahal munyo apa kiai, Bu? Anda lebih menghormati kiai apa munyo? Jengkel aku. Jadi ngene nyok. Akhirnya uang saya kasih semuanya. Bu, untuk makan. Loh bapak gimana? Gampang. Waktu itu ya mbak, ini loh. Saya kenapa ketika bicara sama Mas Erick Thohir saya bilang, kenapa keringet itu asin? Ada yang tahu? Kenapa keringet itu asin? Karena dalam perjuangan gak ada yang manis. Nah, kalau kamu jilat mobil saya pasti asem. Karena saya dapatkan pakai keringat saya sendiri. Saya habis ngisa, habis sholat, berangkat ke alun-alun utara dari jalan Taman Siswa. Itu sekitar 8 kilo jalan. Waktu itu Pak Camat, saya jualan aksesoris. Gantungan kunci, peniti, jepit, dan lain sebagainya. Cotton bud, macam-macam. Begitu saya sedekah 5.000, saya yakin rezeki saya pasti lancar. Karena Allah mengatakan, man ja'a bil hasanati falahu asru amsaliyah. Yang datang membawa satu kebaikan, Allah akan menggantikannya 10 kali lipat. Saya pede jualan jalan. Begitu sampai alun-alun subhanallah, jualan sampai jam 2 malam, belas nggak laku. Mohon bersabar, ini adalah ujian. Besoknya saya puasa. Makanya kenapa saya sekarang tuh rajin puasa, karena dulu biasa nggak makan. Akhirnya besoknya saya puasa Pak Camat. Malamnya jualan lagi, tetap nggak laku. Sampai malam ketiga nggak laku. Saya puasa udah 3 hari. Malam keempat saya jalan ke alun-alun dengan langkah gontai, saya bilang, ya Allah, sedekah adalah perintahmu dan sudah aku jalankan, dan engkau janji menggantikannya minimal 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Kalau gara-gara sedekah saya nggak bisa makan, saya mati, urusanmu bukan urusanku. Gusti Allah tak onek-onek bro. Saya jualan lagi sampai jam 1 tetap gak laku. Akhirnya saya ngantuk, tidur di alun-alun utara kota Yogyakarta. Jualan saya taruh, saya tidur. Beralaskan bumi, beratapkan langit. Hidupku menyusuri jalan. Itu saja, saya masih dikasih bonus jam 3 pagi. Saya bangun, kenapa? Badan saya kroso anget mergo dikeloni banci. Ya gara-gara itu saya ngaji sama banci. Loh kok anget banci, dancuk ya. Banci itu kalau di Thailand namanya lady boy, wajahnya lady, kakinya boy. Kalau di Jogja namanya Laura, lanang ora, wedok ora. Dan namanya pasti singkatan-singkatan. Kalau kalian ke pondok saya, ke arah timur itu arah Prambanan, ada lampu merah namanya Mbogem. Di situ pengamennya banci semua bu. Begitu lihat mobil saya, Gus Miftah itu langsung jejer, minta dikasih, tak kasih semua. Begitu dikasih masukkan susu, wah brojol bu susu nih. Ternyata Suzuki, katanya susu bolno kaos kaki. Ada yang namanya Sucipto, susu nih lancip diganjel botoh. Wah, kalau ini Sukarlan pasti. Asu ngelekar ning dalan. Masya Allah. Tapi apa yang terjadi? Ini, tak kasih tahu. Pulang, saya sholat subuh, suruh ngimami. Saya lupa masjid yang saya tempati itu masjidnya orang Muhammadiyah. Sami Allahu liman hamidah. Saya baca kunut.
belas gak ada yang mengaminkan. Lah ngopo teh aku? Allahumma hadina fi man hadait. Diam saja, tak lirik. Langsung saya ingat, oh Muhammadiyah. Akhirnya pelan-pelan, wah fina fi man hadait. Lah takmir inyong Muhammadiyah ya. Sekarang kadang-kadang lucu ya. Kunut itu kan menurut Imam Madhab ada dua golongan. Imam Syafi'i dan Maliki itu pakai kunut. Hanafi dan Hambali nggak pakai kunut. Tapi Imam Hambali ditanya, Imam saya kemarin sholat subuh. Imamnya pakai kunut, sementara saya pengikutmu nggak pakai kunut. Apa yang harus saya lakukan? Dijawab sama Hambali, yang namanya makmum itu ikut imam. Jadi kalau imamnya pakai kunut, ya makmum mengaminkan. Sekarang enggak bu, imamnya kunut, makmumnya enggak. Allahumma hadina fi man hadait, enggak mau. Wa fina fi man afait, matamu lah jelas kata itu. Jadi nggak bisa menghargai perbedaan. Padahal agama itu kan banyak pilihan. Contoh adik-adik, lihat nggak? Kalau orang tahiyat di masjid itu bentuknya kayak apa? Beda-beda toh? Imam 4 itu soal tahiyat beda-beda semua Pak. Syafi'i, asyhadu alla ilaha illallah. Sampai selesai. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu Syafi'i. Kalau Hanafi beda. Asyhadu alla ilaha illallah. Langadeg, Allah duduk. Cuman sekali tok. Jangan bilang impoten. Asyhadu alla ilaha illallah. Kalau Hambali setiap ketemu kalimat Allah berdiri. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatulillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu rahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah. Jadi kalau ketemu Allah tuing 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 tuing. Itu Hambali. Kalau Maliki dari awal sampai akhir tangannya bergerak enggak berhenti. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatulillah. Kalau Gus Miftah bagaimana? Syafi'i, asyhadu alla ilaha illallah. Anda mau pakai Hanafi, tuing-tuing, boleh. Pakai Hambali, tuing-tuing-tuing, boleh. Pakai Maliki, wus, 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 boleh. Ya nggak boleh, begini-begini. Masa tahiyat begini? Udah nggak usah ribut persoalan kunut, betul? Tapi saya yakin di Indramayu sudah tidak ada lagi yang berdebat soal kunut, betul? Karena baik NU maupun Muhammadiyah di Indramayu sudah jarang yang sholat subuh. Subuhannya jam itu, usul ini ditambahi, usolli fardhu subhi kawanan lillahi ta'ala. Keprimen. Saya masih ingat ya, sholat di Jakarta itu keren Pak. Di Jakarta itu adzan masih ada puji-pujian. Lah dulu saya sebagai kepala cabang kantor Primagama di Jakarta. Di belakang kantor saya itu ada masjid. Lah sing adzan wong tua. Delala wong apa? Inyong ora ngerti ya, mbok Tegal apa Banyumas apa Indramayu inyong ora ngerti. Subuh-subuh sing adzan wong tua. Wong bang, wong bang. Makanya mbak-mbaknya ya, kalau kamu cari suami yang baik gampang. Subuh ada pemuda cakep mau subuhan di masjid pantas jadi imam. Kenapa? Sholat subuhnya saja dijaga, apalagi hatimu. Tapi biasanya sing gelem subuhan di masjid sing tua-tua meh mati. Sing nom-nom ke masjid ya. Baradan Pak, puji-pujian. Di Jakarta pujiannya kayak wong Cirebon, kayak wong Indramayu. Cara kesepuan wong orang tua. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Diterjemahkan. Ya Allah Gusti inyong nyuwun ngapura sekadhae dosa inyong lan dosane bapak biyung inyong. Alah mung inyang.
Akhirnya saya sholat sunat, nggak ada yang lain yang datang. Bapaknya yang ngadan, pujian komat sendiri bu. Allahu Akbar. Saya pikir sudah ada imamnya. Ternyata ya diimami dewek. Jadi adan dewek, pujian dewek, komat dewek, diimami dewek. Lah makmume kula dewek. Ngerti makmumnya saya sendiri, imamnya gaya. Tengok ke belakang mengatakan sawu sufufakum bis sholah. Luruskan dan rapatkan sofnya. Dancok. Saya bilang. Lah tak luruskan sama siapa ya aku? Tak jawab sami'na wa ata'na. Gaya imam. Mesti tua bu, umur 70-an tahun. Kayaknya bawa-bawa orang Indramayu lah. Begitu ngimami sholat, Fatihah aman. Walaupun nggak fasih tapi di fasih-fasih kayak gitu. Beda nggak fasih sama di fasih-fasih kan? Beda. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arras macam-macam. Begitu habis Fatihah masalah terjadi. Apa? Setelah Fatihah baca suratnya salah, bacaannya salah. Yang namanya imam salah itu harus diingatkan. Coba kamu dengerin, salah apa benar? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Salah apa benar? Salah. Salahnya di mana? Harusnya membacanya fi lailatil, imamnya baca tul. Karena salah dari belakang tak ingatkan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Saya teriak til. Imamnya ngeyel. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Saya tambah kenceng til. Yang ketiga baru bener Pak. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Saya batin alhamdulillah lega. Diteruski salah maning. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Harusnya tul dibaca til. Saya teriak dari belakang tul. Ngeyel. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Tul. Akhirnya imamnya manut. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Begitu ayat ketiga dia andilau antara dilema dan galau. Lailatul apa lailatil? Tul. Til lama banget itu. Langsung saya dari belakang tanya, tul. Nah. Makanya coba yang muda yang beragama. Dan akhirnya apa yang terjadi setelah sholat subuh gara-gara saya pakai kunut bu, diajar saya sama takmir saya. Miftah, kamu tahu nggak? Ini masjidnya orang Muhammadiyah. Kenapa kamu pakai kunut? Ya Allah, saya malah diancam mau dikeluarkan dari masjid gara-gara kunutan. Ini apa maning ya? Ini gue badokan baik ya. Oh ini mau motong leher, oh motong kue. Teles kebes cendol dawetnya dibagi deh, tuh awas. Nangkapnya pinter temen mantan copet ya. Apa mau motong ini? 2 sama 5. Oh belum dinyalain. Oh sudah ada, kamu jadi hangat kok. Yo sebelum dilanjutkan motong leher dulu, motong kue dulu. Hah? Ya tak dongake. Ayo. Sini. Ketuanya pemuda yang siapa? Oh kamu. Yang pemudi siapa? Hah? Oh sing lemu. Oh. Ayo sing lemu maju. Kalau kamu punya istri gemuk, 30 menit mau keloni sikilmu kram. Ayo. Orang murup, kamu grogi ya. Makanya gini murup. Ini nih koreknya mbak. Pacar itu seperti korek api. Kalau nggak hilang ya diambil teman. Pas ya? Iya. Pacar itu seperti korek api. Kalau nggak dihilang ya diambil teman.
Silakan Mbak pemuda sama pemudi ditiup. Ya siapa ketuanya? Sini ketua. Namanya siapa kamu? Akbar. 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 Akbar itu artinya besar. Komandokmu cilik. Mbak-mbaknya mana ketuanya yang cewek? Oh nggak ada ketua. Ya kamu milih cie. Codot. Siapa yang cewek siapa? Diwakili. Kita sambut kedatangan siapa namanya? Olis dengan mengucapkan la ilaha illallah. Modar Wilis. Ya. Silakan ditiup cowok sama cewek. Saya doakan mudah-mudahan pemuda-pemudi geni murub insya Allah tambah istiqomah hidupnya, tambah lancar rizkinya, selesai masalahnya, berhenti kejombloannya, bahagia dunia dan akhiratnya. Al-Fatihah. Silakan Mbak. Dah langsung kamu makan sendiri. Kan kamu gemuk. Nah. Udah mau dimakan sekarang boleh, ayo sana dimakan. Lajang kamera isin apa-apa. Ayo leh selamatan leh, gak selaku aku tak ngopi di jeluk kopi sing panas toh bro pelit banget. Gelasnya cilik, adem, sangit, wah. Ayo selamatan, selamat terserah lagu-lagumu. Saya tak berhenti sebentar. Tak bagi-bagi sini jeruknya apa, salaknya itu. Sini. Ayo selamatan. Shallu ala Nabi Muhammad. Ayo selawatnya Gus Minto ayo. Sholli wa sallim dan iman ala mada. Sholli wa sallim dan iman ala mada wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashab biman qad wahada. Ayo bareng-bareng. Sholli wa sallim biman ala mada. Sholli wa sallim iman ala mada wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashab biman qad wahada. Saben malam Jumat ahli kubur mulai ning omah kanggo jaluk donga wacan Quran najan sakalimah lamun ora dikirimi banjur balik brabas milik balik ning kuburan mangku tangan ketangisan. Sholli wa sallim ala mada. Sholli wa sallim iman ala hamada wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashab biman qad wahada. Kebacut tamanan ger anak turunku kowe ora wirang podo mangan tinggalanku lamun
aku bisa balik ning alam dunya, bakal tak ringkasi bondoku sing isih ono. Sholli wa sallim daiman ala Muhammadan, sholli wa sallim daiman ala Muhammadan, wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Shallu ala Nabi Muhammad. Dan ternyata Bapak Ibu, adik-adik, Allah kasih tunai, kasih kontan. Dulu saya nggak bisa makan, hari ini semua santri saya gratiskan. Dulu saya nggak bisa tidur, alhamdulillah bisa bangun asrama santri. Makanya adik-adik nggak usah kecil hati dengan keadaanmu hari ini. Selama kamu percaya ada Allah di dalam hatimu, insya Allah Allah yang akan merubah hidupmu. Amin. Tak kasih tahu, saya dulu ikut pameran akik, rame-ramenya akik Batu Bacan. Pak Camat bro, saya ke Taman Mini Indonesia Indah. Waktu itu ada batu akik, di dalamnya ada tulisan Allah, terjual 7 miliar. Coba Anda bayangkan. Batu akik benda mati, di dalamnya ada kalimat Allah, harganya 7 miliar. Pertanyaan saya adalah, kalau benda mati saja di dalamnya ada Allah, laku 7 miliar. Bagaimana kalau hatimu di dalamnya ada Allah? Berapa harganya? Tak ternilai. Maka sendablek-dableknya kamu pesan Gus Miftah satu, jangan pernah kehilangan Allah dari dalam hatimu. Bu, jangan pernah gadaikan Allah dengan apapun. Kamu boleh kehilangan uang untuk Allah, tapi jangan pernah kehilangan Allah karena uang. Kamu boleh kehilangan sesuatu untuk Allah, tapi jangan pernah kehilangan Allah karena sesuatu. 2. Yang ketiga, tadi yang pertama apa? Meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Yang kedua, bersedekah sampai kaya, bukan kaya baru nunggu sedekah. Yang ketiga, dia berdakwah sampai alim, bukan nunggu alim baru berdakwah. Dan ini adalah cara dakwahnya Geni Murub. Bikin pengajian, menghadirkan sekian banyak orang. Tepuk tangan untuk Geni Murub. Bagaimana cara dakwah di era medsos? Gampang. Kamu repost ceramah-ceramah pengajian yang menyejukkan. Bagaimana cara dakwah zaman medsos? Ngasih kopi pengajian yang panas. Kepanasan dia. Gelasnya seksi. Alhamdulillah. Lanjut. Sampai jam berapa pengajiannya? Kamu nyeksa aku ya? Saya itu dari Riau sampai sekarang belum pulang, Bu. Dari Riau itu akhir Januari sampai sekarang pertengahan Februari belum pulang. Saya baru pulang besok tanggal 14. Ya Allah. Halo wong desa wae Valentine. Valentine tungkake meletek-meletek. Gayane wong Indramayu Valentinean. Gayane. Kayak ngono nang omah panggilane mama. Mama gaweane macul. Ibu di rumah panggilannya mama. Sok gaya. Ayang beb, loh, ayang beb. Ayang beb di mana? Nimpal teletong. Kalau saya manggil istri saya, say. Sayang Tonir Rojim.
Saya itu kadang-kadang kalau geli ya, orang desa baru ikut ngaji, manggil istrinya langsung Umi. Halo, halo, halo. Assalamualaikum Umi. Iya Abi. Wah. Ketemu kontennya, Assalamualaikum akhi. Halah, apa? Ya biasa wae. Tetap ibu, maka namanya ASI, air susu ibu. Kalau manggil istrinya emak, asem, air susu emak. Kalau manggil istrinya Umi, air susu Umi. Masa asu? Sini dek ngasu dulu. Kalau Mimi, Asmi. Jadi korbannya Krisdayanti kayak Mimi. Sallu ala Nabi Muhammad. Bagaimana dakwahnya anak-anak medsos di era medsos untuk adik-adikku di Geni Murub? Ini penting. Pesan saya satu, postinglah yang penting, jangan yang penting posting. Coba kamu lihat postingannya Gus Miftah, pasti ada value-nya, ada pesan moralnya. Kalau enggak video, foto, tapi captionnya yang bagus. Makanya tadi Gus Miftah bilang, yang pertama rekor Blangkon termahal di dunia, yang kedua dai yang paling konsisten di lokalisasi, yang ketiga selebriti yang paling banyak gambarnya dilukis di bokong truk. Saya ada ratusan gambar truk, bokong truk itu gambar saya Pak Samad. Ternyata yang digambar itu tidak hanya lukisan wajah saya, tapi quote-quote saya. Kenapa? Karena saya pengen memberikan value kepada penonton dengan quote-quote itu. Itu dilukis Pak. Tapi yang paling menjijikkan satu, ada mobil tangki sedot WC, gambarnya Gus Miftah. Tulisannya, ya Allah silitmu adalah rezekiku. Angel lagu. Kalau yang lain itu Pak, umpamane saya tentang itu mobil yang viral itu, Gus Miftah presiden para pendosa. Quote-nya apa? Jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Itu kan keren, ya kan? Terus saya bilang, kenapa Gus Miftah ngaji di lokalisasi? Ada mobil gambarnya Gus Miftah, ditulis di situ quote-nya apa? Menyalakan lampu di tempat yang gelap, menyapu di tempat yang kotor. Ada lagi quote-nya apa? Pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat, bukan orang yang sok suci, namun pada akhirnya tersesat. Keren, itu truk-truk buahnya Bu. Kita bikin pengajian, dibilang bid'ah, dibilang sesat, dibilang haram, ada gambarnya Gus Miftah. Apa quote-nya? Cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu ra usah melu. Itu saya masuk rekor Pak, ada ratusan truk gambar sama quote itu tadi. Tapi yang paling menjengkelkan tak goleki wong, kok iso gambar tangki WC loh. Pelanggaran. Jadi saya ngomong apapun pasti jadi quote. Itu lagi, ada gambarnya Gus Miftah, quote-nya untuk mbak-mbak. Cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap, tapi cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menetap. Wow. Jomblo laki-laki, gambar truk, ada quote-nya Gus Miftah. Akan datang satu saat, kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Wow. Saya buahnya Pak. Ngomong janda. Yang di follow kiai-kiai yang menenteramkan, yang paham dengan kebangsaan, yang tidak suka mengkafir-kafirkan, yang tidak suka mensalah-salahkan, itu yang di follow. Jangan ikut ustadz-ustadz yang sukanya bingung. Maka saya bilang, ikutlah pendapat ahli, jangan ikut-ikutan orang yang ahli berpendapat. Digunakan untuk ngaji medsosmu. Lah kamu punya medsos yang ditonton 19 detik. Ingat, gunakan waktumu sebaik mungkin. Sedetik saja berharga, apalagi 19 detik. Kenapa? Karena saya belum dapat yang semenit. Tapi dari video itu saya belajar, tidak hanya gajah yang meninggalkan gading, Gisel juga. Apik temen gue ya. Kayak saya kemarin bilang diwawancara sama wartawan, Gus,
Akhir tahun di luar negeri enggak? Saya bilang, baru tahun ini saya akhir tahun, tahun baru tidak di luar negeri gara-gara Covid. Biasanya karena nggak punya duit. Aku yang mana tuh? Ayo, Dok, di follow yang bagus-bagus. Kalau harus posting, posting yang bagus-bagus. Saring sebelum sharing. Posting yang penting, jangan yang penting posting. Ingat semuanya akan dipertanggungjawabkan. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasadu arjulum bima kanu yaksibun. Satu hari di mana mulut dikunci, tangan berbicara. Kenapa? Karena kita bermaksiat sekarang dengan tangan-tangan kita. Sudah tidak dengan mulut kita. Kita membenci orang tidak dengan lisan tapi dengan tangan. Dengan apa? Dengan cacian makian di medsos. Kalau Gus Miftah dicaci, nggak pernah sakit hati. Karena Gus Miftah mengatakan, kalau ada orang membicarakan kekuranganmu, tersenyumlah. Kekuranganmu saja diperhatikan, apalagi kelebihanmu. Wow. Betul? Kalau kamu posting di Instagram, saya mau tanya, lebih banyak like-nya apa komentarnya? Lebih banyak like apa komentar? Like. Kenapa lebih banyak like daripada komentar? Karena apa? Sebanyak apapun orang yang membencimu dengan komentar-komentarnya, yakinlah di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Tapi kalau jomblo beda, kenapa banyak like daripada komen? Karena banyak orang cinta tetapi tidak berani mengatakannya. Iya, di batik, loro hatiku. Loro masih, masih, dana kenakalan masih. Info janda masih. Mana yang janda? Mana yang janda? Ini janda, ini camat ya cok, ngawur wae. Oh sebelahnya. Oh, hai ibu janda. Kalau di Jakarta banyak BPJS, Barisan Para Janda Sosialita. Kalau di sini banyak BPJS juga, budget pas-pasan jiwa sosialita. Karena saya juga BPJS, buruan para janda seksi. Sorry ya, ganteng ini menyiksaku. Pak Camat kalau baca yang nge-DM saya, mumet ndase Pak Camat. Dari artis, selebgram, cewek, rondo, waduh, diterima takut, nggak diterima barang bagus. Mubadir matamu, mubadir. Coba dakwah dengan medsos. Kamu nggak harus dakwah kayak Gus Miftah. Minimal mendoakan. Saya bilang, kenapa orang mencaci maki saya ngaji di lokalisasi? Kalau nggak bisa ngaji kayak saya di lokalisasi, minimal mendoakan untuk mbak-mbak lokalisasi, mudah-mudahan dapat hidayah. Al-Fatihah. Gitu aja selesai. Karena cacianmu tidak akan bisa merubah mereka, tetapi doamu bisa menjadikan wasilah hidayah bagi mereka. Maka saya bilang, kalau kamu duduk dengan ahli maksiat, jangan pernah bicarakan masa lalunya, tapi temani dia merangkai hidup yang lebih indah. Ngono bro. Nopo-no manfaatnya Gus? Kata. Saya diprotes sama wartawan. Saya pengen tahu kata wartawan. Ada nggak pengajian Gus Miftah manfaatnya? Akhirnya wartawan, Bu, saya ajak ke lokalisasi. Mbak-mbaknya langsung cerita. Saya mau cerita. Ini manfaat pengajian dengan Gus Miftah di lokalisasi. Apa Mbak? Kemarin saya nerima tamu sebelum sholat subuh. Dibayar masuk kamar. Begitu saya ngelayani tamu saya adzan subuh. Saya gratis matamu, gratis. Kayak bosok kayak. Emangnya aku cowok apaan? Macem-macem ya. Tak grantel kayak. Masa Gus Miftah njaluk gratisan yang bayar? Kayak ngawur temen ya. Emangnya aku cowok apaan? Kan aku jadi ingin. Bu, saya sudah 22 tahun dan gak tergoda, Bu. Itulah alasan kenapa saya pakai kacamata hitam. Bukan untuk menjaga pandangan, supaya kalau ngelirik nggak kelihatan. Saya berhenti. Ini artinya apa? Ini loh dakwah itu. Begitu saya berhenti Pak Camat, mbak-mbaknya nyamperin saya. Gimana Mbak? Sepi Mbak, nggak ada tamu. Gini aja, yang masuk berapa? 100 orang Mbak. Dikumpulkan semua sini, tak bayar. 100, saya tanya, kamu biasanya dapat berapa? 200.000. Tak kumpulkan semuanya, saya bayar semuanya.
100 orang saya kasih 200.000, tapi syaratnya satu, apa? Setelah saya bayar semuanya pulang, besok bangun pagi sholat subuh. Setuju? Setuju bah. Tak bayar, saya ambil uang 200.000, 100 orang. Mereka pulang. Begitu saya masuk mobil, kiai yang menemani saya bilang, alah Gus, Gus mubadir. Mubadir gimana kiai? Sekarang mereka berhenti, toh besok malam mereka bermaksiat lagi. Saya marah sama kiainya. Kiai, orang berhenti maksiat semenit saja itu prestasi. Apalagi berhenti semalam, kok Anda katakan mubadir? Orang berhenti maksiat sedetik saja itu istimewa. Apalagi semalam. Kiainya diam. Ini loh kadang-kadang itu. Orang baik sama orang jelek itu malah empatinya banyak orang jelek. Saya duduk di depan KW sama mbak-mbak LC. PL, pemilih lagu. Kalau di Jawa Timur namanya purel, perempuan rela diusel-usel. Mereka kerjanya di puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Ngapain? Karaoke, katorok dibuka, oke. Si buka sama camate. Saya apa? Begitu duduk sama mbak-mbak, kan kita mau pengajian, nunggu yang lain. Di jalan ada rombongan jamaah pengajian mau berangkat ngaji. Mbak-mbaknya bilang apa kamu tahu? Gus, kita ngiri sama mereka. Kenapa dok hari ini kita bermaksiat mereka berangkat ngaji? Doakan ya Gus, saya seperti mereka. Ya Allah, saya nangis bu. Tapi satu saat saya jalan sama kiai ngelewati depan kafe, depan karaoke. Lihat mbak-mbak seksi. Yang keluar dari kiai apa? Caci maki. Maksiat tok mendatangkan azabnya Allah. Ya Allah, sejak kapan kamu jadi wakilnya Gusti Allah? Yang jelek lihat orang baik pengen, yang baik lihat orang jelek mencaci. Naudzubillah min dzalik. Kalau dawanya Gus Mim tak ada orang mabuk, tak parani yuk. Kamu mabuk? Enggak Gus. Kurang, tambahin nyoh. Tapi satu, besok sholat subuh. Enggak Gus. Saya kalau jalan ke Malioboro dulu zaman saya masih berjuang, mereka mabuk minta tambah tak tambahi. Mereka malah bikin paguyuban pangunci, paguyuban ngunjuk ciu. Mereka minumnya cifas, ciu plastikan. Begitu adzan subuh janji ya, tadi mabuk tapi mau sholat. Akhirnya sholat dok. Allahu Akbar. Mereka di belakang saya, wong mabuk. Allahu Akbar. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Kudune amin, mereka enggak. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Rambung sholat mereka saya doakan, Allahumma hdi qaumi, ya Allah kutunjukkan kepada mereka hidayahmu ya Allah. Fa innahum la ya'lamun, karena mereka mungkin enggak tahu kalau yang dilakukan itu salah ya Allah. Ada komentar, Miftah ki goblok, wong mabuk kok diajak sholat. Padahal ada hadis yang mengatakan sholatnya orang mabuk gak diterima oleh Allah 40 hari. Saya digoblok-goblokan. Saya jawab, diterima gak diterima ra urusane cangkemu, tapi urusane pangeranku. Maka kemudian muncul quote tadi itu, cukup Raqib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu ra usah melu-melu. Itu saya dapat quote tahun 2000 sekian. Akhirnya anak-anak mabuk denger, apa bener bah orang mabuk itu sholatnya nggak diterima sama Allah 40 hari? Bener. Terus bagaimana dengan kami? Yang perlu kamu tahu, itu hadisnya orang normal, sementara kamu abnormal. Kalau kamu nunggu nggak mabuk sholatnya kapan? Maka sholatlah walaupun dalam keadaan mabuk. Ditompo ora urusanmu. Saya di kafe, mbak-mbak, ayo sholat. Nggih, mabuk dok, ban nikel botol kok. Alhamdulillahirabbil alamin. Preman datang, marah sama saya. Mandek. Saya bingung. Mau tak jawab saya sholat, nggak tak jawab kok ditantang gelut. Ar-Rahmanir Rahim, mandek. Akhirnya saya jawab, ngopoh. Batal nggak sholatku? Oh, batal. Dia datang, saya pikir nantang kelahi bu. Begitu datang ternyata apa? Ngapa kamu? Bu aku melu sholat danco aku. Lah orang mabuk gimana? Dia saya tanya agama kamu apa? Islam, dibuka KTP-nya. Oh iya bener Islam. Kamu saya doakan masuk surga. Amin. KTP nih. Aku yang ngono toh.
Udah bisa wudhu, bisa beres bos, masuk kamar mandi, ora wudhu le, malah nguyuh ning wastafel, ya Allah. Kayak gitu saya sabar loh Pak Camat, dan saya gak marah, wes gak apa-apa aku. Ini orangnya sekarang jualan mobil di TVRI Jogja. Itu dulu setiap ketemu saya mesti mabuk, sekarang gak pernah tinggal sholat. Akhirnya dia ikut sholat, singkat cerita. Caranya pripun Kiai? Gampang, saya berdiri, kamu berdiri, saya rukuk, kamu rukuk, saya sujud, kamu sujud. Pokoknya apapun yang saya lakukan kamu ikuti. Beres bos, wong mabuk. Rokaat pertama aman, rokaat kedua HP-nya bunyi, diangkat, ya Allah. Tuing, bro, masih sholat. Suka duka saya gitu Pak. Kalau saya cuma digebuk orang, dipukul orang, diancam bunuh orang, termasuk bintang tamu yang saya ajak di acara hitam putihnya Mas Deddy Corbuzier, itu dulu mau bunuh saya Pak. Gara-gara saya ngaji di klub malam, dia di lokalisasi, dia merasa terancam. Kamu tak bunuh. Dan alhamdulillah saya nggak pernah takut Pak. Saya ngaji di Jakarta, dikeroyok preman 20, saya nggak mundur. Belakang saya sumur. Nyemplung malah modar aku. Karena Allah membersamai kita. Idza shadaqal asmu wa duhas sabil. Kalau seseorang itu punya niatan yang bagus, pasti akan ada jalan. Makanya hari ini kamu belajar dari semangat inspirasinya Gus Miftah. Saya kasih Anda motivasi. Makanya saya mau tanya sama Anda. Kalau Anda suruh milih olahraga, milih mana? Jalan apa lari? Jalan apa lari? Jalan. Kalau saya milih jalan. Kenapa? Karena hidup itu tentang perjalanan, bukan tentang pelarian. Wah. Yang perlu kamu ingat adalah, kalau lihat orang sukses, lihatlah prosesnya, jangan lihat suksesnya. Karena sukses itu melalui banyak proses, tidak melalui banyak protes. Tapi kok cobaan saya banyak Gus? Iya Bu, Pak, Dek, cobaan itu pasti banyak. Karena kalau sedikit namanya cobain. Bagaimana cara menjalaninya? Dengan ikhlas. Ikhlas itu caranya gimana? Diam. Karena kalau ngomong namanya iklan. Lakukan semuanya dengan istiqomah. Kenapa istiqomah berat? Iya, istiqomah pasti berat. Karena kalau ringan namanya istirahat. Kalau hidupmu diselimuti masalah, bersyukurlah. Berarti kamu masih manusia. Karena kalau diselimuti wijen namanya onde-onde. Kalau Pak Camat pengen makan onde-onde yang enak, gampang. Carilah wijen, carilah onde-onde yang wijennya ganjil. Malah Camatnya mikir, piye ya? Rasa dipikir. Malah digulei. Ingat, ikhlas itu seperti keset. Maksudnya apa? Diinjak-injak tetap welcome. Itulah ikhlas. Diinjak-injak tetap welcome. Kalau ada orang mengatakan mimpimu terlalu besar, katakan kepada mereka, bukan mimpiku yang terlalu besar, tapi pikiran kalian yang terlalu kecil. Nantang gelut. Kok bisa ya? Lah wong ono asli ini malah nonton YouTube goblok. Psst, kita dengarkan. Oh, wis mati. Insya Allah. Sekali lagi, sukses melalui banyak proses, bukan melalui banyak protes. Ingat adik-adik, orang yang niat belajar, dimanapun dia akan mendapatkan pelajaran. Tapi orang yang tidak niat belajar, sedang belajar pun dia tidak akan pernah mendapatkan pelajaran. Apa bedanya hidup dengan belajar? Bedanya satu. Apa bedanya kehidupan dengan sekolah? Kalau di sekolah belajar dulu baru diuji, sementara dalam kehidupan diuji dulu baru mendapatkan pelajaran. Pengajian dianggap selesai. Sudah jam 12:30.
Kan aku capek. Saya besok pagi harus ada acara di Jakarta. Kita tutup dengan hasbi robbi jalallah, minta sama Allah. Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan malam hari ini. Amin Allahumma amin. Pakai iringan melodinya saja. Yang bagus. Ojo dhuwur-dhuwur, suaraku pedot. Ojo ndek. Sing ngongkon sapa? Sok kemayu. Greng. Yo. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu la Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu la ilaha Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu la ilaha Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Rabb, bila mudah bagimu menyelamatkan Nabi Yunus dari perut ikan ya Allah, bila mudah bagimu ya Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari pembakaran Raja Namrud ya Allah, bila mudah bagimu ya Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, maka kami hambamu yang beriman yakin seyakin-yakinnya ya Allah, mudah pula bagimu menghilangkan COVID-19 dari muka bumi ini ya Allah. Amin. Maka kami hamba-hambamu yang beriman ya Allah yakin pula ya Allah, seyakin-yakinnya ya Allah, bahwa Engkau akan memberikan solusi dari masalah yang kami hadapi ya Allah, bahwa Engkau akan membahagiakan siapapun malam hari ini yang hadir dalam keadaan bersedih ya Allah, bahwa Engkau akan mengabulkan semua hajat dan doa kami ya Allah, bahwa Engkau akan mengabulkan segala doa-doa kami ya Allah, bahwa Engkau akan meninggikan derajat kami ya Allah. Ya Allah, di ulang tahun Geni Murub malam hari ini ya Allah, kami hamba-hambamu berkumpul di tempat ini ya Allah dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh rasa cinta, dengan penuh kerelaan ya Allah, untuk memohon ridhomu, untuk memohon rahmatmu. Jadikanlah semua yang hadir malam hari ini ya Allah, siapapun yang datang dalam keadaan bersedih Engkau bahagiakan ya Allah, siapapun yang datang dalam keadaan bermasalah Engkau berikan solusinya ya Allah, siapapun yang datang dengan keluarga yang bubrah Engkau sakinahkan ya Allah, berikan kepada kami kebahagiaan di dunia ini ya Allah, dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh-solehah, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baca Fatihah sekali untuk kita semuanya. Pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulangi 11 kali. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Indramayu matur nuwun, geni murub matur nuwun. Mudah-mudahan sukses untuk kita semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.